Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang apa saja tipe-tipe dari seorang BPD atau Borderline Personality Disorder. Kita mau belajar sedikit teman-teman tentang hal dasar ini supaya ketika teman-teman tahu bahwa BPD itu punya tipe-tipe tertentu, ketika kalian mengetahui respon trauma atau respon ketika seorang BPD itu mengalami trigger-trigger emosi, kalian bisa lebih mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka, dan mungkin mudah-mudahan ketika kalian mengetahui itu, kalian lebih tahu bagaimana cara merespon apa yang mereka lakukan. Ataupun kalian juga jadi lebih tahu apa yang akan mereka lakukan. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip bisa membahayakan atau merugikan orang lain, kalian bisa bersiap akan hal tersebut. Walaupun sekali lagi, ya kita tidak bisa mengantisipasi itu secara sempurna. Tetapi setidaknya kalau kalian tahu, kalian bisa bersiap akan hal tersebut. Oke ya? Mari kita mulai. Ada 4 tipe BPD yang biasanya dikenal oleh orang-orang. Oke? Yang pertama, kita kenalan dulu dengan yang namanya Discouraged BPD, atau biasanya itu disebut Quiet BPD. Artinya, dia adalah seorang BPD yang tenang. Biasanya ya, teman-teman, tipe BPD yang quiet ini biasanya adalah seorang introvert. Jadi, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ketika misalnya mereka mengalami guncangan emosional, mereka itu akan melarikan diri ke dalam. Respon trauma kita itu kan ada 4, fawn, flight, fight, dan freeze. Freeze itu adalah ketika seseorang, misalnya nih, ya, dia mengalami guncangan emosional, atau mengalami sesuatu yang mengguncang dirinya dia itu kemudian akan men-shutdown atau mematikan seluruh fungsi dirinya dia. Artinya dia akan mem-freeze atau membeku. Biasanya ketika mereka mengalami hal ini, mereka kemudian akan menarik diri, mereka nggak mau berinteraksi dengan banyak orang, mereka cenderung akan menutup diri, dan mereka cenderung akan kemudian lebih menyalahkan diri dia daripada orang lain. Jadi tipe-tipe BPD itu yang ketika mereka misalnya tertrigger, mereka akan cenderung kemudian akan diam dan menarik diri. Nah, tipe BPD ini memang cenderung lekat dengan yang namanya depresi. Ya, dalam arti ketika mereka misalnya mengalami guncangan emosional, mereka akan tenggelam dalam emosi yang dalam, dan itu membuat mereka itu tidak bisa berfungsi seperti hari-hari biasanya mereka. Jadi, seolah-olah mereka kehilangan seluruh kekuatan mereka, dan mereka tuh nggak sanggup melakukan apa-apa. Sekarang tipe kedua itu namanya impulsif BPD. Impulsif BPD ini dia justru kebalikan dari quiet BPD. Ketika misalnya mereka mengalami guncangan emosional, mereka cenderung akan melangkah keluar, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang impulsif. Melakukan tindakan-tindakan yang bagi mereka itu bisa mengeluarkan emosi-emosinya mereka. Seperti misalnya ya, ketika mereka dalam keadaan terguncang secara emosional, merasa frustasi, merasa takut, merasa kalut misalnya, ya mereka kemudian akan melakukan hal-hal yang ya cenderung di luar batas normal. Misalnya berbelanja dengan sangat masif, meminum minuman keras, ataupun misalnya menggunakan obat-obatan terlarang. Mereka mengekspresikan guncangan emosional mereka itu dalam sebuah tindakan-tindakan yang terlihat. Jadi berbeda dengan quiet BPD yang akan menarik diri, menutup diri, masuk ke dalam sebuah kotak di mana orang nggak akan melihat di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan. Seorang impulsif akan keluar dan memperlihatkan penyaluran emosi-emosinya mereka. Nah, sebenarnya mereka melakukan hal ini karena mereka sangat membutuhkan perhatian. Yang ketiga, itu ada yang namanya angry BPD atau petulant BPD. Nah, angry BPD ini adalah BPD yang mereka tuh temperamennya itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi ketika misalnya tadi kita bilang ya, quiet BPD itu menarik diri ke dalam, seorang impulsif BPD melakukan tindakan-tindakan di luar normal, seorang angry BPD ini ketika mereka terguncang, mereka itu akan menyerang orang lain. Ya, mereka akan melampiaskan emosi mereka dengan menyakiti orang lain. Jadi, para angry BPD ini biasanya memang mereka dikenal sebagai seseorang yang punya temperamen tidak stabil. Orang-orang yang mudah tersinggung, orang-orang yang pesimis, dan orang-orang yang mudah kesal kepada orang lain. Biasanya memang angry BPD ini adalah
BPD yang sangat sulit untuk membina hubungan. Kenapa? Karena ketika mereka mengalami guncangan emosional, mereka itu akan langsung menyerang pasangannya. Dan karena mereka ini punya mood swing yang besar, mereka itu kesulitan untuk punya kepuasan dalam kehubungannya mereka. Mereka sering merasakan kekecewaan yang terus-menerus di dalam hubungannya mereka. Sehingga hubungan mereka itu biasanya sangat penuh dengan konflik. Dan yang terakhir, tipenya itu dinamakan self-destructive BPD. Ini adalah tipe BPD yang ketika dia mengalami guncangan emosional, dia akan mengalihkan emosi yang besar tersebut itu terhadap tindakan-tindakan yang menyakiti diri mereka sendiri. Jadi ini tipe BPD yang kita kenal bahwa mereka tuh bisa punya banyak pemikiran-pemikiran untuk menyakiti diri mereka, ataupun melakukan percobaan-percobaan untuk mengakhiri hidup mereka. Biasanya tipe BPD yang ini, mereka itu harus berjuang sangat keras melawan pikiran-pikiran dan kritik-kritik negatif yang tercipta di dalam pikiran mereka. Nah, tipe BPD ini biasanya mereka cenderung sering melakukan sabotase terhadap hubungan mereka sendiri. Jadi, tanpa sadar, mereka melakukan hal-hal yang merusak hubungan mereka sendiri. Seperti yang kita singgung dalam fase-fase ketika kamu berhubungan dengan seorang BPD itu ketika dia merasa ketakutan akan kehilangan pasangannya mereka, ketika banyak pikiran-pikiran negatif dalam pikirannya mereka cenderung akan melakukan hal-hal untuk melihat apakah pasangan mereka itu benar-benar memperjuangkan mereka atau tidak. Nah, di kebanyakan kasus, hal-hal yang mereka lakukan tersebut itu menjadi sebuah sabotase terhadap kelangsungan hubungannya mereka. Nah, ini sering dilakukan oleh seorang self-destructive BPD. Dalam kenyataannya, ketika mereka mengalami guncangan emosional tersebut, mereka sering sekali misalnya melakukan self-harm atau hal-hal yang menyakiti diri mereka sendiri. Dari pengalaman saya bertemu dengan pribadi-pribadi yang ketika mereka itu mengalami depresi, mereka tuh kemudian akan mengambil barang-barang yang mereka pergunakan untuk melukai diri mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka merasa itu adalah satu-satunya penyaluran yang bisa mereka lakukan untuk membuat mereka merasa menjadi sedikit lebih baik karena sudah menyalurkan emosi mereka. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang bertanya bahwa, Abang, bisa nggak satu orang itu punya lebih dari satu tipe BPD? Jawabannya bisa. Jadi, bisa saja seorang penderita BPD itu ketika dia mengalami guncangan emosional, dia bisa saja melakukan tindakan impulsif dan sekaligus misalnya menyakiti orang lain. Ataupun ada juga yang menarik diri dan kemudian melakukan tindakan-tindakan self-harm. Tetapi ada juga yang hanya berada pada satu tipe BPD. Ya. Nah, teman-teman, itu beberapa penggambaran dari beberapa tipe BPD. Semoga ini bisa membantu kalian semua untuk mungkin memahami bila ada orang terdekat kalian yang adalah seorang BPD, sehingga kalian mungkin bisa memahami atau memprediksi apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami guncangan emosional. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.